Selamat malam, perkenalkan saya Dini dengan NIM 20622080 dari Akuntansi Malam 1, mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengajar Pak Reza Rio Febrianta Chandra, SE MAK. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Manajemen Strategik Perusahaan Waralaba dalam Studi Kasus The Best O Pekanbaru, Penurunan Pendapatan Akibat COVID-19. Volume 5 nomor 2 tahun 2021, halaman 3497 sampai dengan 3502 pada Jurnal Pendidikan Tambusai dengan penulis Anisha Nasution, Rebecca Angelita, Rosna Ambarita, dan Mentari Dwi Aristi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan analisis SWOT. Objek dari penelitian ini yaitu The Best O Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung ke lapangan, wawancara mendalam semi terstruktur. Tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi yang tepat yang harus diambil ketika dalam kondisi darurat seperti wabah pandemi yang terjadi saat ini, dan mengetahui bagaimana kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dari perusahaan fast food ini dalam masa pandemi seperti yang sekarang ini. Berdasarkan hasil pembahasan matriks SWOT The Best O, maka alternatif strategi yang dapat dilakukan untuk penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah yang pertama, strategi kekuatan dan peluang atau strength opportunities, mempertahankan kesetiaan konsumen dan hubungan baik dengan pemasok. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan yang terbaik untuk konsumen, baik dari segi mutu, produk maupun pelayanannya. Yang kedua, strategi kelemahan dan peluang atau weakness opportunity. Gencar melakukan pencarian alternatif tambahan modal. Modal adalah hak yang mutlak untuk dimiliki untuk pengembangan usaha. The Best O harus melakukan pencarian alternatif untuk mendapatkan modal, baik dari lembaga keuangan perbankan, koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun lembaga keuangan lain. Berdasarkan riset terhadap perusahaan The Best O Pekanbaru, adapun dampak-dampak yang disebabkan oleh wabah virus COVID-19 ini adalah dampak negatif dan positif. Dampak negatif yang disebabkan adalah sedikit menurunnya omset perusahaan The Best O Pekanbaru. Adapun dampak positif yang disebabkan adalah meningkatnya jumlah pesanan via delivery dan online lainnya sehingga membuat usaha ini sedikit terbengkalai terlebih di jam-jam tertentu seperti jam makan siang pekerja dan jam makan malam. Dan yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, faktor internal utama yang menjadi kekuatan utama The Best O adalah kualitas produk The Best O. Sedangkan yang menjadi kelemahan utama perusahaan ini yaitu kosongnya beberapa posisi top manajemen. Yang kedua, faktor eksternal. Yang utama menjadi peluang utama The Best O adalah kesadaran masyarakat akan produk halal. Sedangkan yang menjadi ancaman utama adalah kuantitas bahan baku kurang mencukupi. Adapun saran untuk The Best O sebaiknya mengadakan evaluasi terkait sistem internal yang berjalan di dalam perusahaan, dan The Best O dapat menjadikan alternatif strategi lainnya yang dihasilkan pada penelitian ini sebagai pengambilan keputusan bagi perusahaan. Sekian hasil review jurnal dari saya untuk memenuhi tugas manajemen strategik. Terima kasih.